Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Azhara dengan NIM 1915040112. Saya merupakan mahasiswi Psikologi UIN Membonyo Padang. Saya akan menampilkan dan menjelaskan materi tentang 3 alat tes. Berikut pemaparan materi dari saya. Yang pertama yaitu tes Wechsler. Pertama kali disusun oleh David Wechsler pada tahun 1939. Latar belakang dari tes ini adalah karena dalam menangani klien-kliennya, Wechsler sering menemukan kekurang tepatan penggunaan tes Binet untuk mengungkapkan fungsi intelektual pada anak-anak yang usianya sudah tinggi. Tes intelijensi yang digunakan untuk orang dewasa hanya merupakan perluasan dari tes intelijensi anak-anak dengan jalan menambahkan soal-soal sejenis yang lebih sulit atau sukar. Tes intelijensi untuk orang dewasa kurang menarik minat dan perhatian karena banyak soal yang berkaitan dengan aktivitas dan dunia anak-anak. Wechsler 1958 mendefinisikan intelijensi kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk belajar, bertindak, dengan tujuan tertentu, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan dengan efektif. Intelijensi dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti gizi, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. WISE digunakan untuk subjek yang berusia 16-64 tahun. Menurut penelitian Payne 1971, tes WISE terdiri dari 12 subtes yang dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu skala verbal dan skala performance. Skala verbal terdiri dari yang pertama ada informasi, kemudian pemahaman, hitungan, kesamaan, kosakata, serta rentang angka. Kemudian ada skala performance, terdiri dari yang pertama kelengkapan gambar, susunan gambar, kemudian rancangan balok, kemudian yang keempat perakit objek, 5 sandi, 6 taman sesat. Pada tahun 1981 dilakukan revisi terhadap WISE dan menjadi WISE-R. WISE-R sama dengan WISE terdiri dari 6 subtes dengan skala verbal dan 5 subtes untuk skala performance. Pada 1999, WISE-R direvisi menjadi WISE-3. Kelemahan tes ini yaitu hasil pengukuran WISE dipengaruhi oleh faktor intelektual, kemudian faktor sosial lingkungan budaya. Kemudian yang ketiga, faktor tingkat pendidikan dan jenis pendidikan. Kemudian hasil akhir dari scoring tes ini bersifat mekanik atau organik, di mana hasil akhir merupakan penjumlahan jawaban yang telah dikerjakan dengan benar, kemudian diubah menjadi skala. Mungkin hanya itu untuk tes WISE-Lab. Raven Progressive Matrix diciptakan oleh J.C. Raven pada tahun 1938. Tes ini awalnya dikembangkan di Inggris dan secara luas dipergunakan dalam lingkungan angkatan bersenjata Inggris pada Perang Dunia II. RPM dimaksudkan sebagai tes non-formal yang dirancang untuk mengukur kemampuan untuk mengerti dan melihat hubungan antara bagian-bagian gambar yang disajikan serta mengembangkan pola pikir yang sistematis. Tes ini sebagian besar mengukur general factor, sedangkan sebagian kecil mengukur special aptitude, inductive reasoning, dan perceptual accuracy. Penyusunan soal bertingkat dari soal-soal mudah ke soal-soal yang susah. Pada tingkat awal, soal-soal membutuhkan kecermatan untuk membeda-bedakan. Pada tingkat lebih lanjut, soal membutuhkan kemampuan berpikir analogis dan logis. RPM terdiri dari 3 tes dengan penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, ada Standard Progressive Matrix atau SPM. SPM di Indonesia dinamakan tes SPM A2.
Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Yang paling banyak diungkap adalah faktor general atau G faktor. Menurut Raven, tes SPM sangat memuaskan untuk mengukur kecerdasan dan mempunyai validitas yang cukup meyakinkan. Koefisien korelasi antara tes SPM dengan tes intelijensi yang dibuat oleh Terman dan Merrill adalah sebesar 0,86. Menurut Martin dan Wessler, tes SPM mempunyai korelasi yang tinggi dengan WISC. SPM terdiri dari 60 soal yang dikelompokkan ke dalam 5 seri, yaitu seri A, B, C, D, dan E. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal berusia 6-65 tahun. Yang kedua yaitu Colorado Progressive Metric atau CPM. CPM adalah salah satu tes yang diciptakan oleh D.J. Raven pada tahun 1938. Di Indonesia tes ini dinamakan tes CPM. Raven berpendapat bahwa tes CPM dimaksudkan untuk mengungkapkan aspek-aspek. Yang pertama, berpikir logis, kecakapan, pengamatan ruang, kemudian kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian. Jadi termasuk kemampuan analisa dan kemampuan integrasi. Yang keempat, kemampuan berpikir secara analogi. Banyak penelitian mengenai validitas maupun reliabilitas dari tes CPM ini. Tes CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan ke dalam 3 seri, yaitu seri A, AB, dan B. Tes ini dapat digunakan anak 5-11 tahun yang mengalami hambatan mental dan orang lanjut usia. CPM dapat berbentuk buku soal ataupun paper. Penelitian tentang validitas tes CPM kebanyakan dilakukan dengan cara membandingkan atau mencari korelasi dari hasil tes CPM dengan prestasi belajar subjek, atau dengan cara membandingkan dengan tes lain yang sudah dianggap valid. Kemudian yang ketiga yaitu Advanced Progressive Metric atau APM, adalah salah satu tes yang diciptakan oleh J.J. Raven pada tahun 1943. Di Indonesia tes ini dinamakan tes APM, set 1 dan set 2. Tes SPM dimaksud untuk mengungkapkan kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM ini untuk membedakan secara jelas antara individu yang berkemampuan intelektual lebih dari normal, bahkan yang berkemampuan intelektual superior. APM disusun pertama kali pada tahun 1943, revisi dilakukan pada tahun 1947 dan 1962. Tes ini dapat dipergunakan untuk orang normal tanpa batasan waktu, yakni untuk mengukur kemampuan observasi dan clear thinking. Jika tes ini digunakan dengan batasan waktu selama 40 menit, berarti untuk mengukur kecepatan dan ketepatan kemampuan intelektual, APM terdiri atas 2 bagian. Bagian 1 terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian 2 terdiri dari 36 soal. Biasanya tes ini dipergunakan untuk subjek yang berusia di atas 11 tahun. T merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amateur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amateur mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya dapat dikenali melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi suatu tes. Semenjak diciptakannya, IST terus dikembangkan oleh amatir dengan bantuan dari para koleganya. Perkembangan IST dari tahun 1993 hingga tahun 2000 yaitu yang pertama tahun 1953. Tes ini awalnya digunakan oleh individu yang berusia 14 tahun sampai 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953. Yang kedua IST 1955.
Tes ini merupakan pengembangan dari 1953, yang dimana 1955 ini rentang usia subjek yaitu dimulai dari 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang. Tes ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Kemudian yang ketiga yaitu tes IST 1970. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengoreksian dan mesin juga pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun. Tes IST 70 ini tidak terlalu banyak perubahan. Tes ini memiliki 6 bentuk. Setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4. 2 bentuk lainnya untuk pemerintah dan hanya penggunaan khusus pada IST 1970 tentang kelompok usia yang berawal dari 12 tahun. IST 70 terdapat kekurangan yaitu penyebaran bidang yang tidak merata dan penggunaan kalimat dalam subtes RA, sehingga jika subjek gagal dalam subtes ini dapat dimungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungan atau tidak mengerti kalimatnya. Kemudian ada tes IST 2000. Ini merupakan koreksi dari IST 70. IST 2000 ini direvisi menjadi IST 2000R. Terdapat beberapa perkembangan subtes dan penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul yaitu modul dasar singkatan yang terdiri dari SE, AN, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Adaptasi dilakukan pada IST 70. Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat. Sekian pemaparan alat tes dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.